Gue yakin lo pasti udah nggak asing sama aplikasi TikTok. Gimana enggak? Karena Indonesia itu adalah negara dengan urutan nomor satu terbanyak pengguna aplikasi TikTok di seluruh dunia pada tahun 2024 kemarin. Aplikasi media sosial ini tuh cukup favorit di era sekarang. Dengan aplikasi ini, kita bisa membuat, mengedit, dan berbagi video pendek dengan berbagai efek, musik, filter, sehingga memungkinkan pengguna untuk membuat konten yang kreatif dan seringkali terfokus pada hiburan, tantangan, tarian, dan komedi. Kalau gue searching, aplikasi ini tuh pertama kali diluncurkan oleh perusahaan ByteDance pada tahun 2016 dengan nama awal Douyin di Cina. Aplikasi Douyin ini cukup populer di Cina ketika pertama kali rilis. Bayangin aja, dalam waktu singkat, aplikasi tersebut mampu menggait 100 juta pengguna. Karena awalnya, aplikasi ini hanya bisa digunakan di Cina, akhirnya aplikasi ini dikembangkan untuk digunakan secara internasional agar meraup keuntungan yang lebih besar lagi di pasar luar. Dan aplikasi ini di luar dari Cina dikenal dengan nama TikTok pada tahun 2017. Setelah beberapa tahun rilis, aplikasi ini memang cukup melesat penggunanya, yang mana di tahun 2024 kemarin, Indonesia menjadi pengguna TikTok terbanyak di dunia. Nah, bersama dengan itu, banyak juga muncul isu-isu negatif tentang aplikasi ini, mulai dari konten yang tidak pantas, dampak pada kesehatan mental, privasi dan keamanan data, pengaruh negatif pada anak-anak, dan masih banyak lagi. Kalau dilihat dari persentase penggunanya, sudah sangat jelas gitu kalau Indonesia adalah yang paling banyak terkena dampak negatif dari aplikasi TikTok ini. Cuman, gimana kabar dari negara pencipta TikTok ini? Apakah mereka juga terdampak dengan hal-hal negatif dari aplikasi yang mereka ciptakan sendiri? Jawabannya, tentu saja tidak. Nah, di video kali ini, gue pengen ngebahas seberapa berbahayanya aplikasi TikTok ini buat kita ketimbang aplikasi sosmed lainnya, dan bagaimana negara Cina itu bisa tidak terdampak dengan hal-hal negatif dari aplikasi yang mereka ciptakan sendiri. So, disimak sampai selesai. Sebelumnya, kalau kalian nonton video gue beberapa waktu kemarin, di situ gue jelasin kalau beberapa faktor yang menyebabkan kita menjadi malas atau mager, salah satunya adalah kebiasaan kita yang buruk seperti scrolling media sosial. Karena hal ini dapat memicu chip dopamin yang bisa membuat otak kita kecanduan untuk scrolling media sosial selama berjam-jam tanpa kita sadari. Dan itu merupakan salah satu hal negatif yang terdapat pada TikTok juga. Nah, berarti semua media sosial itu memberikan dampak negatif. Kan Instagram, Facebook, YouTube juga punya video Reels yang bisa bikin kita scrolling. Pernyataan tersebut memang benar, tetapi ada hal lain yang membuat TikTok ini menjadi sebuah aplikasi media sosial yang lebih berbahaya ketimbang aplikasi medsos lainnya, yaitu algoritma. TikTok, the biggest social media platforms in the world. Its irresistible bite-sized content leaves people hungry for more and scrolling for hours. Jadi gini, TikTok itu bukan cuma aplikasi untuk hiburan aja. Di balik layar, ada algoritma yang sangat kuat yang ngedrift semua yang kita lihat. Algoritma ini bisa ngelihat apa yang kita suka dan langsung ngasih kita video yang serupa. Semakin lama kita scrolling, semakin akurat algoritma ini membaca minat kita. Karena algoritma TikTok itu berfokus pada penemuan konten baru dan memperkenalkan penggunanya ke video yang mereka belum lihat. Bahkan dari pembuat konten yang tidak kalian ikuti. Dengan penekanan yang lebih besar pada interaksi dan kecepatan viralisasi. Artinya, tanpa kalian follow atau like pun, hanya sekedar nontonin sampai habis, kalian bisa terus-terusan disuguhin konten yang sama atau serupa. Berbeda dengan platform lain seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, algoritmanya lebih mengutamakan interaksi sosial, riwayat tontonan, dan keterhubungan antar pengguna. Yang artinya, meskipun kalian scrolling di Facebook, YouTube, Instagram, video rilis yang ditampilkan itu sebagian besar datang dari akun yang telah diikuti atau video serupa yang sebelumnya kita sempat memberikan interaksi seperti like dan komen. Sisanya adalah video rekomendasi yang random. Nah, itu baru dari segi algoritma. Selanjutnya kita bahas ke fiturnya yang gak kalah berpengaruh. Kalau kalian perhatikan, ketika pertama kali membuka aplikasi Facebook, YouTube, dan Instagram, hal pertama yang ditampilkan adalah beranda dengan berbagai macam aktivitas, seperti update status, video-video short yang dikelompokkan secara terpisah, messenger, dan lain sebagainya. Tetapi sangat berbeda dengan TikTok. Ketika lo pertama kali buka TikTok, maka yang ditampilkan saat itu juga adalah video short yang kalian suka atau yang sedang viral, entah itu negatif atau positif. Mengapa demikian? Itu karena fitur yang ada di TikTok menggunakan fitur FYP. FYP ini adalah singkatan dari For You Page, yang artinya feed yang khusus buat lo berdasarkan apa yang lo tonton dan suka. Jadi, tiap kali lo nonton video, TikTok langsung ngumpulin data kayak like, komentar, berapa lama lo nonton, dan lainnya. Dari situ, TikTok tahu banget apa yang lo suka, bahkan tanpa lo harus ngasih tahu langsung. Nah, masalahnya, algoritma ini tuh didesain supaya lo terus-terusan scroll tanpa sadar, sehingga nggak kerasa udah berjam-jam nonton video yang sama atau serupa, dan itu bisa bikin lo jadi ketagihan.
Lo pasti pernah kan, awalnya buka TikTok cuma 5 menit, nggak kerasa udah sejam. Itu karena algoritma FYP terus-menerus ngasih lo video yang sesuai sama preferensi kalian, sehingga lo merasa nyaman dan pengen terus nonton. Setiap kali lo berhenti nonton, pasti ada rekomendasi lain yang bikin lo penasaran lagi, dan akhirnya nggak bisa berhenti. Nah, ternyata ini bukan kebetulan. TikTok memang menggunakan algoritma yang sengaja bikin kita merasa ketagihan agar betah menggunakan aplikasi tersebut. Dan yang lebih berbahayanya, banyak konten yang gak bermanfaat sama sekali, malah kadang cenderung negatif. Sekarang lo bisa bayangin perbedaannya. Ketimbang aplikasi Facebook, YouTube, Instagram, TikTok justru lebih berpotensi besar untuk membuat kalian terjebak scrolling media sosial berjam-jam. Karena target TikTok saat pertama kali dibuka, itu sudah menawarkan FYP yang kalian suka. Alhasil, membuat kalian langsung menonton video short dan ngelepasin chip dopamin yang membuat kalian scrolling lagi ke video selanjutnya. Sementara, fitur Instagram, YouTube, ataupun Facebook masih ada celah agar kalian tidak masuk ke aktivitas scrolling yang berlebihan. Karena dari segi fiturnya pun ketika pertama kali dibuka, itu nggak langsung mengarahkan kalian pada video short yang berpotensi ngebuat otak lo langsung ngeluarin chip dopamin. Nah, yang kedua, kalau gue ilustrasikan dari segi algoritmanya, ketika lo nonton video short YouTube atau Instagram atau Facebook, lo mungkin bakal nemuin video-video yang lo suka, sehingga ngelepasin chip dopamin yang bikin lo lanjut scrolling ke video selanjutnya. Tapi, meskipun demikian, masih ada potensi yang bikin lo berhenti ketika video selanjutnya yang ditampilkan adalah video yang gak lo suka atau ngebosanin. Gambarannya gini, saat lo scrolling, mungkin di awal lo bakal nemuin 4-5 video yang lo suka atau serupa dengan minat lo. Kemudian video 6-10 mungkin berisi video random yang gak lo minati. Mengapa demikian? Karena seperti gue jelasin sebelumnya, kalau video yang ditampilkan itu sebagian besar berdasarkan dari hasil interaksi seperti like dan komen atau saat kalian follow. Sisanya adalah video rekomendasi yang random. Alhasil, masih ada potensi bikin lo bosan scrolling dan beralih ke aktivitas lain. Tetapi untuk TikTok, fitur FYP-nya udah langsung ngarahin lo ke video short. Kemudian algoritmanya langsung nampilin apa yang lo suka. Bahkan terkadang hal-hal negatif berbau sensual. Saat lo nonton sampai habis, meskipun tanpa interaksi seperti like dan komen, algoritma TikTok bakal ngerekam perilaku kalian bahwa kalian betah nontonin video tersebut. Dan kalian bakal diarahin ke video serupa yang bikin kalian makin betah. Sehingga otak kalian akan lebih kebanjiran chip dopamin yang lebih banyak dari biasanya. Karena nggak bisa dipungkiri gitu, hal-hal yang berbau sensual itu memang sangat menarik minat banyak orang, dan TikTok sangat berpotensi menampilkan konten-konten tersebut. Dengan demikian, TikTok bisa bikin kita jadi kurang produktif, habisin waktu berjam-jam cuma buat nonton hal-hal yang nggak penting. Bukannya belajar atau produktif, malah kita jadi cemas atau nggak bisa fokus. Dan itu udah terbukti dari berbagai tanggapan orang-orang yang menggunakan aplikasi TikTok, baik dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa dari mereka yang sadar akan hal ini, itu merasakan penurunan produktivitas mereka. Salah satunya adalah Emma Chamberlain yang memiliki 10 juta followers di TikTok. Dia mengatakan sampai harus menghapus akun TikToknya karena video short TikTok itu membuat dia terhibur nyaman di tempat tidur dengan waktu yang lama. Tetapi ketika dia menghapus akun TikToknya, dia merasakan rasa bosan yang membuat dia harus melakukan aktivitas lain yang lebih produktif. Jadi, kalau lo sering merasa waktu lo terbuang sia-sia karena TikTok, itu bukan cuma karena lo malas, tapi juga karena algoritmanya yang bikin lo terus terjebak dalam lingkaran konten yang gak berujung. Nah, sekarang gimana dengan negara pencipta aplikasi ini? Mengapa mereka bisa gak terdampak? Jadi gini, di negara Cina, mereka tidak menggunakan aplikasi TikTok yang sama seperti kita. Mereka justru menggunakan aplikasi yang serupa, yaitu Douyin. Atau bisa dibilang ini adalah TikTok versi Cina, sedangkan TikTok yang kita gunakan adalah versi internasional. Nah, Douyin ini meskipun terkesan sama dengan TikTok, tetapi ada yang membedakan dari kedua aplikasi ini, yaitu regulasi yang berbeda. Mengapa demikian? Karena Cina memiliki regulasi yang ketat mengenai internet dan aplikasi sosial media. Oleh karena itu, TikTok yang digunakan di luar Cina tidak dapat beroperasi di dalam negeri Cina karena perbedaan dalam kebijakan pengawasan dan sensor konten. Jadi Douyin ini memang dirancang untuk mematuhi aturan-aturan ketat tersebut dengan fitur dan konten yang disesuaikan dengan preferensi serta kebiasaan budaya lokal. Berbeda dengan TikTok versi internasional, TikTok ini memiliki konten yang lebih global dan beragam. Sebaliknya, Douyin justru lebih berfokus pada audiens di Cina, sehingga Douyin juga lebih mudah diawasi dan disesuaikan dengan kebijakan sensor Cina, termasuk pembatasan terkait politik dan konten sensitif. Makanya nggak heran kalau Cina itu nggak bakal terdampak hal-hal negatif dari TikTok dikarenakan perbedaan regulasinya yang ketat. Sebelumnya disclaimer, di sini gue nggak ada maksud menyindir atau membahas hal lain atau bahkan menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Cuman yang perlu kita kritisi, ini ibaratnya seperti pabrik rokok. Dia sangat tahu betul bahaya dari merokok, sehingga penciptanya aja tidak merokok. TikTok pun juga demikian. Pencipta TikTok sangat tahu bahaya dari aplikasi tersebut, sehingga tidak mengizinkan penggunaannya di dalam negeri mereka sendiri. Karena bahaya yang dimaksud ini bisa menimbulkan kecanduan dan ketergantungan, sehingga sulit dihentikan.
Lo pasti pernah lihat kan, ada tanda di bungkus rokok bahwa merokok dapat membunuhmu. Tetapi masih ada aja gitu, banyak yang merokok secara berlebihan. Itu karena dampak yang ditimbulkan membuat kita kecanduan, sehingga orang-orang yang sudah pecandu rokok, mau diingetin dimanapun itu pasti sulit banget berhentinya. Bukan karena mereka nggak mau berhenti, bukan juga karena mereka nggak sadar akan bahayanya, tetapi memang karena saking sulitnya untuk berhenti. Sama halnya dengan TikTok, bahayanya juga demikian. Jika sudah di tahap kecanduan dan ketergantungan, mau dibilangin gimana pun atau dikasih edukasi apapun, itu bakal sulit untuk berhentinya. Ya, walaupun masih lebih sulit berhenti dari rokok, tetapi faktanya sudah banyak yang membahas tentang bahaya dari TikTok ini. Tetapi Indonesia malah jadi peringkat pertama di dunia dengan penggunaan TikTok terbanyak pada tahun 2024. Ini menandakan bahwa penggunaan TikTok di Indonesia sudah se ekstrim itu, dan sangat sedikit yang bisa terhindar dari dampak negatifnya. Nah, setelah kita bahas panjang lebar mengenai TikTok dan bagaimana algoritmanya bisa bikin kita kecanduan, kita jadi lebih paham kenapa aplikasi ini berpotensi sangat berbahaya. TikTok dengan fitur FYP-nya yang luar biasa tajam, benar-benar dirancang untuk memikat dan membuat kita terus-menerus menonton tanpa henti. Dari algoritma yang terus mengenali preferensi kita, sampai ke konten yang bisa jadi nggak bermanfaat dan justru negatif. Semuanya saling mempengaruhi dan menciptakan lingkaran ketergantungan. Tapi, apa yang terjadi di Cina justru sebaliknya. Mereka bisa terhindar dari bahaya tersebut karena kebijakan sensor dan regulasi ketat yang diterapkan di sana, yang membuat Douyin, versi TikTok mereka, jauh berbeda dalam hal fitur dan kontennya. Jadi, bisa dibilang, meskipun pencipta TikTok tahu persis bahaya dari aplikasi ini, mereka dengan sadar membiarkan masyarakat luar terpapar pada dampak negatifnya. Maka dari itu, kita sebagai pengguna perlu lebih bijak dan sadar akan bahaya yang bisa timbul. Jangan sampai kita jadi korban kecanduan yang nggak kita sadari. Mungkin nggak ada cara instan buat berhenti, tapi dengan lebih aware dan mencoba mengatur waktu kita saat menggunakan TikTok, kita bisa mulai mengurangi dampak negatifnya. Jadi, mari kita jaga keseimbangan antara hiburan dan produktivitas. Jangan sampai kita terjebak terlalu lama dalam dunia yang diciptakan oleh algoritma, yang membuat waktu berharga kita jadi terbuang sia-sia. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang butuh informasi ini. Dan seperti biasa, tetap kritis, tetap belajar, dan jangan lupa untuk terus berkembang. And see you next video.